Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ketemu kita di sini. Ini sendirian atau sama keluarga? Sendirian aja. Sendirian aja. Jalan-jalan. Oh, lagi pengen jalan-jalan. Emang bagus sih tempatnya di sini. Jadi untuk sahabat-sahabat The Rise, jadi kembali lagi dengan podcast bareng Rise Generation. Nah, kita sekarang bareng Kak Amrullah. Jadi masih dengan saya Kak Arif. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana makna kebahagiaan. Nah sekarang sahabat The Rise kita akan bahas siapa sih idola dan siapa idola kalian. Jadi banyak kan remaja-remaja itu mengidolakan. Ada yang suka bola gitu kan. Antum sendiri kalau bola suka sama siapa nih? Aneh nggak terlalu suka bola. Wah sama sebenarnya. Saya kan ada beberapa teman itu kalau saya agak ngikutin itu kayak Cristiano Ronaldo kan habis pindah, ada Messi gitu. Ada juga yang suka musik nih. Nah musik kan biasanya anak-anak yang idolakan banyak kan. Ada yang suka K-pop, ada yang suka rock. Nah gitu. Nah ini Mas Amrullah sini sukanya apa nih? Kalau anak sendiri sebenarnya kalau ngomongin musik ya, Ana lebih suka ke genre pop sama rock juga sih. Nah, pasti kita punya idola nih. Nah, sebenarnya kita mau bahas nih. Jadi sebagai seorang muslim kita ini harus mengidolakan siapa sih? Ya. Nah, Jadi sebelum kita berbicara tentang siapa sih yang harus kita idolakan, kita harus tahu dulu idola itu sebenarnya apa. Betul. Jadi orang itu mengidolakan seseorang atau sesuatu itu biasanya karena dia itu menyukai sesuatu itu atau bahkan ingin seperti atau ingin ikut seperti apa yang dia sukai itu. Iya betul. Jadi bisa kita lihat bagaimana anak muda zaman sekarang ketika dia mengidolakan sesuatu dia akan merubah gayanya, merubah mungkin dari cara berpakaiannya, mungkin dari cara dia berinteraksi, itu akan mengikuti bagaimana gaya dari idolanya. Iya. Nah, maka kalau kita berbicara siapa sih yang seharusnya kita patut untuk jadikan idola sebagai kita seorang muslim gitu kan, secara kita kan muslim gitu. Iya. Maka kita nggak boleh sembarangan memilih idola. Saya sendiri aja pernah kan jadi mengidolakan misalnya zaman dulu kalau kayaknya saya dulu banget itu kan kayak misalnya ada raja kan jadi rambutnya dijamet-jametin, ada juga yang kalau misalnya Korea diponi-poniin, nah gitu kan karena memang benar jadi memang idola itu membuat gaya jadi style juga ikutin gaya-gaya namanya idolanya, bahkan kayak gayanya Justin Bieber yang celananya dikebawain sampai boxernya itu. Nah jadi ini kita ngomongin tentang itu nih. Nah menariknya gitu kan sebagai seorang muslim ini kadang-kadang kan kita teman-teman ini itu nggak tahu sama sekali nih. Jadi kan kenapa mereka ini mengidolakan yang tadi kan. Jadi ada yang musik atau apapun itu karena mereka nggak punya sosok idola. Sebenarnya kita itu sebagai seorang muslim itu punya nggak sih sosok idola yang sebenarnya lebih bahkan bisa jadi sebenarnya dia lebih keren dibanding idola-idola yang ada sekarang. Jadi kalau kita berbicara idola, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa ketika kita mengidolakan seseorang atau kita mengidolakan sesuatu itu berarti kita itu menganggap sang idola kita itu patut untuk kita contoh, patut untuk kita tiru. Mungkin karena kalau anak-anak misalnya mengidolakan superhero, bisa jadi karena kehebatannya, kekuatan super lah ya, kebaikannya sebagai pembasmi kejahatan, misalnya kan, kayak ada Ultraman dan lain sebagainya lah kita berbicara seperti itu. Maka sebagai seorang muslim harusnya bukan hanya baik saja yang kita jadikan sebagai tolak ukur untuk kita mengidolakan sesuatu. Karena sebagai seorang muslim yang dijadikan sebagai tolak ukur standar utama itu adalah dari segi keimanannya, dari segi akidahnya, bukan hanya baik atau buruknya saja. Baik aja nggak cukup kalau dia tidak beriman. Artinya misalnya ketika kita berbicara tentang suatu perbuatan baik, suatu perbuatan itu dikatakan baik atau tidak, itu tidak bisa diserahkan kepada perasaan manusia. Gitu. Misalnya kita menolong, ya kan? Menolong itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kok bisa mas? Kan padahal sama-sama nolong dia. Sama-sama menolong. Tapi kalau ketika menolong itu distandarkan dengan perasaan manusia, itu semuanya jadi baik. Tapi kita bayangkan, kalau kita nolongin orang mencuri misalnya. Oh iya, ya kan? Atau kita nolongin orang bully orang, kita berarti. Maka itu jadi sesuatu yang buruk. Maka penting bagi kita untuk menjadikan keimanan sebagai standar dari perbuatan kita. Jadi baik dan buruk itu diserahkan kepada hukum syara, diserahkan kepada syariat. Apa yang dikatakan syariat itu baik,
maka itu baik bagi kita. Apa yang dikatakan buruk oleh syariat, maka itu buruk juga bagi kita. Jadi sebenarnya tadi ya benar tadi kata teman-teman, jadi kata Kak Amruah, jadi standar tadi apa namanya idola itu standar baik dan buruk itu bukan dari perasaan kita ya. Karena kadang-kadang kita ngomong idola kita udah yang paling baik kan. Nah, tetapi ternyata standarnya bukan itu. Jadi standarnya adalah tadi keimanan gitu. Oke, kita sambil jalan-jalan dulu aja. Oke. Nah sekarang kayak gini Mas, kalau misalnya memang standarnya adalah standar keimanan nih, nah jadi kan berarti yang kita idolakan berarti kita juga harus tahu dong profilnya seperti apa, baru kita bisa mengidolakan dia, gitu. Betul. Jadi ada satu contoh yang bisa kita ambil dari sahabat Rasulullah gitu kan, dimana kebaikannya sebelum beriman dengan setelah beriman itu bisa kita jadikan sebagai sebuah contoh. Misalkan saja salah satu sahabat Khalid ibnu Walid, ibnu Mughirah. Wah, siapa itu? Atau yang sering dikenal Khalid bin Walid. Oh, Khalid bin Walid. Wah, ini teman-teman kenal ya nih? Saya kayaknya nggak kenal nih Mas. Nah, ini mungkin dikenali nih. Kan mungkin sahabat-sahabat juga nggak kenal nih Khalid bin Walid. Kalau ditanya yang lain mungkin bisa jadi kenal. Iya. Nah ini kenapa nih? Jadi Khalid bin Walid itu pernah jahiliyah gitu atau gimana? Iya, jadi bahkan Khalid bin Walid itu pernah jadi lawan perangnya Rasulullah. Jadi Khalid bin Walid itu pernah jadi musuhnya Rasulullah, bahkan musuh bebuyutan ya? Oh, nah ini mungkin yang lebih... Nah ini kemarin kita juga sudah bahas hijrah nih. Nah ini kita juga pengen tahu nih, berarti kan Khalid bin Walid ini ada proses hijrahnya. Gimana? Proses hijrahnya si Khalid bin Walid akhirnya yang tadinya jadi musuh Rasulullah bisa jadi sahabat Rasulullah. Nah, tapi kayaknya kita sambil duduk aja. Oke, yuk, biar lebih enak. Ini kita ngomongin tentang Khalid bin Walid tadi ya. Jadi kok bisa ini orang yang paling memusuhi Rasulullah akhirnya jadi sahabat Rasulullah. Bahkan tadi Mas Amrullah bilang bahkan kita bisa nih sebagai seorang remaja muslim mengidolakan beliau. Di tahun 1 Hijriah, ketika Rasulullah SAW, kaum muslimin itu kan terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir pada waktu itu. Nah pada waktu itu Khalid bin Walid itu belum ikut perang, tapi nama Khalid bin Walid itu sudah terkenal di kalangan orang-orang Arab, Kenapa di kalangan kaum muslimin. Ya akan kehebatannya di dalam berperang. Jadi Khalid bin Walid ini dia kan anak dari Al-Walid Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu merupakan bani dari kalangan suku Quraisy yang merupakan saingan dari Bani Hashim, yaitu baninya Rasulullah SAW. Nah, karena Khalid bin Walid itu lahir dari keluarga kaya, bisa kita katakan seperti itu, atau keluarga bangsawan, maka dari kecil itu Khalid bin Walid itu sudah belajar al-furusyah atau sudah belajar berkuda. Gitu. Jadi di kalangan para sahabat itu dikenal ada 2 orang yang mampu mengendarai kuda, mengendarai kuda itu tangannya itu bisa memegang pedang, tangan kanan memegang pedang, tangan kiri memegang pedang, dan mengendalikan kudanya itu hanya dengan kakinya. Waduh, saya pernah tuh naik kuda aja pegangan dua-duanya jatuh ini. Berarti saking hebatnya aja itu sampai kayak gitu. Mungkin kalau kita dikasih senjata juga nggak bisa kita gunakan karena tangan kita keduanya memegang kendali kuda. Jadi ada 2 sahabat yang mampu melakukan itu. Yang pertama Khalid bin Walid, yang kedua adalah Zubair al-Awwam. Oh, Zubair. Jadi, kedua sahabat ini yang mampu melakukan aksi seperti itu. Jadi ketika berperang mereka mampu menggunakan kedua tangannya untuk memegang pedang, sementara kedua kakinya untuk mengendalikan kudanya. Selain itu Khalid bin Walid itu juga dikenal mampu menggunakan atau ahli menggunakan berbagai macam senjata, pedang, panah, dan lain sebagainya. Itu beliau mampu menguasai untuk menggunakannya. Berarti memang ahli perang lah ya. Ahli perang. Apa ini? Ini udah panas banget. Panas banget dan kayaknya gak ngeri juga ya. Oke, yuk. Nah, tadi kan katanya sebelum jadi sahabat kan dia kan benci banget nih sama Rasulullah. Nah, itu coba bisa diceritain gimana kebenciannya dia sebelum dia akhirnya bisa jadi sahabat. Ya. Jadi antara kaum muslimin dengan
kaum muslimin itu pernah terjadi perang. Salah satunya di daerah Jabal Uhud. Oh, di perang Uhud itu ya? Iya, perang Uhud atau perang Uhud yang dibilang sebagai perang Uhud. Nah, di perang Uhud itu Khalid bin Walid itu memimpin atau menjadi panglima pasukan perang dari kaum musyrikin. Dan di perang itu Khalid bin Walid berhasil mengalahkan atau memukul mundur kaum muslimin dengan beberapa sebab yang saya rasa kita semua udah tahu gitu. No, yang kalau saya sih kalau nggak salah itu gara-gara yang dia pindah ya, kaum muslim dari bukit turun kayak gitu ya. Karena kaum muslimin melanggar perintah dari Rasulullah ketika pasukan pemanah tidak diperbolehkan turun, justru turun, dan itu menjadi peluang bagi Khalid bin Walid untuk mengalahkan kaum muslim. Oh, jadi ternyata itu yang bikin kaum muslim itu kalah itu Khalid bin Walid. Oh, salah satunya. Jadi di situ. Jadi ya benar tadi ya. Nah, itu kok bisa dia bisa hijrah itu gimana ceritanya? Jadi kalau peristiwa hijrahnya Khalid bin Walid itu terjadi justru ketika Rasulullah SAW itu berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk ibadah umroh. Nah, pada waktu itu Rasulullah itu bertanya dengan saudaranya Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid bin Walid Al-Mughirah. Masih saudara dari Khalid bin Walid. Rasul bertanya, di mana Khalid? Kata Rasulullah seperti itu. Kemudian dikatakan Allah akan mengirim Khalid kepada engkau ya Rasulullah. Wah, kira-kira seperti itu. Kemudian Rasulullah di situ juga memuji Khalid bin Walid. Seorang Khalid bin Walid itu pasti atau tidak mungkin seorang Khalid bin Walid itu nggak tahu tentang Islam. Karena beliau itu cerdas dan Rasulullah itu mengetahui kecerdasan Khalid bin Walid. Karena ini memang sebelum itu juga jadi ahli perangnya kaum musyrikin. Maka nggak mungkin seorang Khalid bin Walid itu nggak tahu Islam. Gitu. Nah, maka di situ kemudian Rasulullah bilang seandainya keahlian Khalid bin Walid itu digunakan untuk pasukan kaum muslimin, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan bagi dia atau lebih baik lagi untuk dia. Nah, perkataan Rasulullah ini disampaikanlah oleh saudaranya Al-Walid tadi mencari Khalid bin Walid ketika di Mekah. Maka ketika dia mencari Khalid bin Walid dan tidak menemukannya, dia menulis sebuah surat. Menulis sebuah surat untuk Khalid bin Walid. Nah, salah satunya isi suratnya seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Aku tidak mengetahui apa yang lebih aneh daripada seorang Khalid bin Walid itu tidak kemudian mengetahui tentang Islam. Jadi dia kayak ngetes gitu lah, nggak mungkin lah gitu. Karena kan dia cerdas. Ya. Kemudian disampaikan juga pujian Rasulullah terhadap dia, bahwa Rasulullah akan mengutamakan dia ketika kalau dia seandainya dia mau bergabung atau mau berhijrah masuk ke dalam pasukan kaum muslimin. Dan akhirnya di situ dia hijrah. Nah, pada akhirnya kemudian dia memutuskan untuk menemui Rasulullah. Terus akhirnya ingin masuk Islam atau ingin memeluk Islam. Nah, singkat cerita, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia berbaiat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bahasa kita, redaksi kita, bahwa dia mau masuk Islam, tapi doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya ketika dulu dia menjadi seorang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Luar biasa. Kemudian didoakan oleh Rasulullah dan ketika itulah kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, sebenarnya nih yang perlu kita tahu nih, ini tadi proses hijrahnya. Nah, sekarang apa sih yang harus kita idolakan dari Khalid bin Walid gitu? Kenapa dia sebagai sosok yang bisa kita idolakan? Emang apa sih simbangsinya si Khalid bin Walid ini? Nah, jadi seperti yang Ana sampaikan di awal, bahwa ketika kita menjadikan seseorang itu sebagai sosok idola, maka ya nilai yang harus kita ambil pertama adalah nilai keimanan. Jadi setelah Khalid bin Walid beriman, yang tadinya memusuhi Rasulullah, maka dia menjadi pasukan atau bisa dikatakan menjadi orang yang pertama kali maju kalau seandainya kaum muslimin atau Rasulullah itu menemui musuh gitu. Atau seandainya berperang, diminta berperang, Khalid bin Walid itu orang yang paling terdepan. Orang yang paling terdepan. Tadi menarik nih. Nah, sekarang ini yang jadi pertanyaan, kenapa sih seorang Khalid bin Walid itu bisa dijadikan idola nih untuk para sahabat muslim? Apalagi sahabat-sahabat Race Generation. Ya. Salah satunya dia mendapat julukan pedang Allah ya, Saifullah. Jadi julukan itu didapatkan Khalid bin Walid itu ketika perang Mu'tah. Ketika terjadi perang Mu'tah itu 3 panglima pasukan kaum muslimin itu tewas di situ. Dan pada waktu itu kaum muslimin itu tidak ada yang memimpin. Nah, pada waktu itu juga kemudian Khalid bin Walid seketika mengambil bendera, mengangkat bendera kaum muslimin dan memimpin kaum muslimin pada perang itu sampai
akhirnya perang itu dimenangkan kaum muslimin secara dari segi jumlah orang yang tewas pada waktu itu. Jadi itulah yang membuat akhirnya Khalid bin Walid itu dijuluki pedang Rasulullah, pedang Allah. Jadi itu tadi. Jadi orang yang sampai dapat julukan pedang Allah itu kan berarti luar biasa. Tadi berarti kan tidak terkalahkan. Berarti itulah yang bisa kita jadikan idola itu. Jadi selain keberaniannya, tapi juga tadi ada keimanannya. Tadi kan katanya Mas Amrullah juga yang namanya kita mengidolakan sesuatu, kita harus lihat dari kadar imannya. Oh gitu. Nah, yuk kita sambil jalan. Nah, berarti emang selain Khalid bin Walid ada lagi nggak sih sosok-sosok yang lainnya? Misalnya siapa gitu? Ya sebenarnya banyak banget ya, banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang bisa kita jadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai seorang idola. Kayak misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu banyak sekali keutamaan yang kalau kita sebutkan itu kayaknya nggak cukup gitu kan. Saking banyaknya keutamaan yang mereka miliki. Dan harusnya kita sebagai seorang muslim menjadikan mereka sebagai idola. Karena kebaikan mereka itu atas dasar keimanan, bukan karena perasaan. Itu tadi. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan ke Mas Amrullah bahwasanya kita kalau mengidolakan sesuatu itu bukan hanya dilihat dari fisik dan apapun gitu. Karena kita sebagai seorang muslim yang kita mengidolakan seseorang itu dari kadar keimanannya. Dan ternyata sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak sekali yang bisa kita idolakan. Mungkin nih untuk sahabat-sahabat The Race, bahkan saya gitu, Kak Arif sendiri itu mungkin mulai dari sekarang kita coba cari lagi ya sejarah-sejarah tentang sahabat Rasul yang sebenarnya bisa kita idolakan gitu. Karena idola itu penting kan gitu ya, karena kita bahkan kemarin Kak Erin pernah bilang bahwasanya kita bakal dikumpulkan dengan orang yang kita idolakan gitu. Nah, ini terakhir nih Mas Amrullah, buat motivasi sahabat The Race nih biar tambah semangat nih bahwasanya idola itu penting. Nah, siapa yang bisa diidolakan? Mungkin motivasinya buat sahabat-sahabat The Race nih boleh disapa. Oke, sahabat The Race, jadi di dalam memilih seorang idola, maka tidak hanya karena kebaikannya, tidak hanya karena kepandaian atau kepiawaiannya dalam mengerjakan sesuatu, atau superhero kah dia atau apalah gitu. Tapi yang poin yang harus kita ambil adalah dari segi nilai keimanannya. Untuk apa dia berbuat baik, untuk apa kekuatannya digunakan. Dan sebagai seorang muslim, keimanan itu mutlak harus dijadikan sebagai satu-satunya standar atau tolak ukur dari setiap amal perbuatan. Maka pilihlah idola yang beriman, jangan pilih idola yang lain. Wah, itu dia. Oke, terima kasih banget nih Mas Amrullah waktunya. Untuk sahabat The Race, jangan lupa terus saksikan kita di podcast bareng Race Generation. Jadi tetap ikutin semuanya di Instagram dan di YouTube-nya. Oke, itu aja. Makasih untuk obrolannya. Oke, saya Arif dan saya Amrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.